Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Nur Ramadhani dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, kelas Kesmas 24A. NPM saya yaitu 1124B0028. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Jailani SKM MHKes MKM selaku dosen pengampu mata kuliah dasar kependudukan kesehatan masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Konsep Kependudukan dan Program KB di Indonesia. Di sini ada pengertian dari penduduk. Secara etimologi, kata penduduk ini sebenarnya merupakan kata turunan dari kosakata duduk yang berarti meletakkan tubuh atau terletak tubuhnya dengan bertumbuh pada pantat. Ada bermacam-macam cara dan namanya seperti bersila dan bersimpuh. KBBI Kemendikbud, dari kata duduk ini lahir beberapa turunan kata antara lain duduk-duduk, menduduki, mendudukan, terduduk, penduduk, pendudukan, kedudukan, berkedudukan, dan kesedudukan. Menurut Kamus Berbahasa Indonesia, penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu daerah atau tempat, mau secara dengan waktu yang lama ataupun sementara. Lalu ada dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan. Pertumbuhan penduduk menurut Lucas Donald N. Young 1990 dipengaruhi oleh 3 elemen, yaitu fertilitas kelahiran, mortalitas kematian, dan migrasi perpindahan, di mana fertilitas ini jumlah kelahiran bayi. Semakin tinggi angka kelahiran bayi, maka penduduk akan semakin bertambah cepat. Lalu ada mortalitas, kematian. Jumlah kematian ini, jika kematian turun karena kesehatan membaik, maka jumlah penduduk pun akan naik. Lalu ada migrasi, perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun dengan kata lain, imigrasi masuk itu adalah penambahan penduduk dan emigrasi keluar itu ada pengurangan penduduk. Lalu ada transisi demografi. Transisi demografi adalah konsep mendasar dalam studi populasi yang menggambarkan perubahan suatu masyarakat dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju tingkat yang lebih rendah, yang pada akhirnya mengarah pada stabilitas populasi. Proses ini yang umumnya terjadi dalam beberapa tahap merefleksikan perkembangan sosial ekonomi suatu negara dan sangat penting untuk memahami implikasinya terhadap kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan struktur sosial. Memahami tahapan dan dampak dari transisi demografi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merancang strategi yang responsif dalam mengelola perubahan populasi yang semakin relevan di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Jadi, transisi demografi ini adalah proses perubahan masyarakat yang tadinya banyak lahir menjadi sedikit lahir, yang tadinya banyak meninggal menjadi sedikit meninggal. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Di sini ada fertilitas. Fertilitas ini adalah penambahan jumlah penduduk, di mana wanita mampu untuk menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita tersebut. Adapun rumus dari fertilitas ini salah satunya yaitu CBR. CBR sama dengan B per P dikali 1000. Lalu ada mortalitas, yaitu angka kematian. Tingkat kematian yang rendah dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, tetapi jika tingkat kematian itu yang tinggi dapat menyebabkan jumlah penduduk. Salah satu dari rumus mortalitas ini adalah CDR, di mana CDR sama dengan jumlah kematian dalam 1 tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun dikali 1000. Lalu ada migrasi, yaitu perpindahan penduduk. Seperti salah satunya adalah kondisi ekonomi, pendidikan, ataupun demografi. Kita mengambil dari contoh pendidikan ya. Misalkan ada seseorang yang mungkin dari daerahnya itu kurang akan pendidikan atau tidak tersedianya universitas yang mereka inginkan, tetapi mereka melakukan imigrasi ini untuk
dirinya sendiri agar bisa kuliah di universitas yang mereka inginkan dengan cara mereka tinggal di daerah lain untuk melakukan pendidikan. Itu yang dimaksud dengan migrasi. Lalu ada laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk ini adalah presentase kenaikan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun. Contohnya seperti penduduk tahun 2020 terdapat 100.000 orang dan di tahun berikutnya 2021 penduduk mengalami 200.000 orang. Itu yang dinamakan dengan laju pertumbuhan penduduk. Lalu ada di sini masalah kependudukan di Indonesia. Penduduk di Indonesia menghadapi masalah dalam 4 aspek, yaitu jumlah penduduk di Indonesia ini sangat besar, yaitu merupakan urutan kelima di dunia. Lalu tingkat pertambahan cepat. Menurut sensus penduduk tahun 1980, tingkat pertambahan penduduk di Indonesia ini setahun yaitu 2,32%. Ini berarti sebagian besar penduduk terdiri atas anak-anak yang masih memerlukan berbagai kebutuhan. Lalu yang ketiga adalah penyebaran penduduk di Indonesia ini tidak merata, jadi sekitar 95% penduduk Indonesia ini berada di Pulau Jawa, sedangkan penduduk luar Jawa seluruhnya hanya 35%. Lalu ada pertumbuhan penduduk dan hubungannya dengan pendidikan serta lapangan kerja. Intinya, pada saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami masalah kependudukan. Permasalahan ini mengarah pada rendahnya tingkat pembangunan penduduk dan tingkat keluarga kecil berkualitas. Masih tinggi masalah ini muncul, mungkin salah satunya adalah kekurangan kesadaran pasangan mengetahui usia subur dan remaja atas hak reproduksi mereka gitu. Lalu masih rendahnya peran laki-laki dalam keikutsertaan program KB. Lanjut. Di sini ada jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia. Bisa terlihat bahwa DKI Jakarta memiliki penduduk atau pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dibanding daerah lain. Lalu setelah DKI Jakarta ada provinsi seperti Banten, Jawa Barat, DKI Yogyakarta memiliki jumlah penduduk yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa gitu. Sementara provinsi di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, hingga Papua memiliki pertumbuhan penduduk yang mungkin jauh lebih rendah gitu. Jadi intinya Pulau Jawa ini, khususnya DKI Jakarta, adalah penduduk yang terbanyak menurut provinsi pada tahun 2015 sampai 2019. Lalu di sini ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Poin pertama ada program keluarga berencana atau KB, di mana pemerintah Indonesia ini telah menjalankan berbagai program KB guna mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alat-alat KB ini biasanya jenis-jenis alat KB ini biasanya berupa pil, suntik, IUD, implan, dan kondom. Biasanya program KB ini diadakan di puskesmas, posyandu, dan kesehatan lainnya, fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu juga pemerintah juga mengadakan penyuluhan dan kampanye agar masyarakat memahami pentingnya merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak. Lalu ada peningkatan kualitas pendidikan, di mana pemerintah Indonesia ini terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Contohnya seperti pemerintah ini mengadakan penggunaan Kartu Indonesia Pintar atau biasa yang disebut kita dengan KIP, di mana dengan itu pemerintah bisa membantu mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu agar bisa kuliah dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah, termasuk biaya kuliah dan biaya hidup masyarakat itu sendiri. Lalu ada pembangunan ekonomi yang merata.
Pemerintah ini salah satu yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan ekonomi yang merata ini salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan jaringan listrik hingga ke daerah-daerah terpencil. Mengapa? Karena untuk mengaktifkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan dan aktivitas ekonomi juga bisa tumbuh lebih cepat gitu. Terus juga pemerintah ini melakukan program peningkatan UMKM seperti dengan cara pemerintah meminjamkan dengan bunga rendah tanpa jaminan untuk pelaku usaha kecil. Next, di sini ada pengertian dari keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana atau KB merupakan suatu upaya untuk mengatur kelahiran, jumlah dan jarak kehamilan dengan teknik promosi, perlindungan dan pemberian bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi bagi wanita dan pria. Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, program keluarga berencana ini mencakup layanan, informasi, edukasi, kebijakan, sikap, komoditas, dan praktik. Selain itu, program keluarga berencana juga telah memiliki kebijakan khusus yang tertuang dalam peraturan dan perundang-undangan kesehatan. Maka keluarga berencana atau family planning and parenthood merupakan suatu upaya untuk menjarangkan kehamilan atau merencanakan jumlah anak dengan menggunakan metode kontrasepsi baik alat ataupun tanpa alat untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Lalu di sini ada sejarah KB. Salah satunya yang saya ambil adalah cara yang dilakukan dalam mengembangkan program KB ini atau keluarga berencana nasional, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Keberhasilan program keluarga berencana nasional ini akan tercapai dengan adanya komitmen yang tinggi dari masyarakat pada tahun 1952. Dr. Sulianti Saroso juga merupakan pelopor keluarga berencana dari Yogyakarta, di mana di sana angka kematian bayi lumayan tinggi, sehingga Dr. Sulianti menyarankan kepada para ibu agar membatasi kelahiran. Beliau juga menghadapi pertentangan dari pemerintah dan juga organisasi wanita di Yogyakarta. Lalu ada tujuan KB menurut BBKN 2017, yaitu poin pertama adalah mengatur kehamilan yang diinginkan agar suami istri dapat merencanakan jumlah dan jarak dan waktu kelahiran atau kehamilan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka sendiri. Lalu yang poin kedua adalah menurunkan AKI atau angka kematian ibu dan AKB, angka kematian bayi atau balita, di mana jika kehamilan yang tidak dirancang maka akan beresiko. Jadi pengendalian ini bisa dengan cara pemeriksaan kehamilan, persalinan yang aman, perawatan dan pasca persalinan. Lalu ada meningkatkan kualitas dan akses informasi konseling, pendidikan, dan KB serta kesehatan reproduksi, di mana menekankan bahwa pentingnya melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan KB agar masyarakat dapat memahami manfaat cara mengatur kehamilan dengan benar. Lalu ada meningkatkan peran serta partisipasi pria dalam program keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi pria juga harus aktif baik dalam kontrasepsi seperti pria ini menggunakan kondom. Karena keterlibatan pria ini dapat memperkuat komunikasi dalam keluarga dan meningkatkan keberhasilan program KB tersebut. Lalu ada mensosialisasikan dan mempromosikan pemberian air susu ibu atau ASI sebagai upaya untuk menjarangkan kehamilan. Jadi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan bayi tanpa tambahan makanan atau minuman karena dapat menunda kembalinya masa subur ibu
itu yang disebut dengan amenorrhea laktasi. Lanjut. Di sini ada manfaat KB pasca persalinan. Manfaat KB pasca persalinan bagi ibu adalah ibu menjadi sehat dan terhindar dari faktor-faktor risiko 4T, penyumbat angka kematian bayi. Lalu juga ibu dapat mengatur kesehatan reproduksinya, ibu dapat mengatur ekonomi dengan baik, ibu dapat mencurahkan kasih sayang sepenuhnya bagi bayi. Lalu manfaat bagi bayi atau anak ini adalah dengan menyusui, bayi mendapatkan imunisasi pasif dan perlindungan terhadap berbagai penyakit infeksi lainnya. Lalu tumbuh kembang berjalan secara normal dan bayi menjadi sehat. Lalu yang terakhir ada mengarahkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi atau ibu dan anak. Lanjut, di sini ada program KB yang dilakukan. Program KB ini memungkinkan wanita untuk merancang kehamilan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari kehamilan pada usia tertentu atau jumlah persalinan yang membawa bahaya tambahan. Dan dengan cara menurunkan tingkat kesuburan secara umum, yaitu dengan mengurangi jumlah kehamilan. Di samping itu juga, program KB dapat mengurangi jumlah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga mengurangi praktik pengguguran yang ilegal. Lalu di sini ada jenis-jenis dari KB, saya mengambil 3 jenis dari KB, yaitu KB IUD, di mana IUD ini adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Alat ini berbentuk seperti huruf T dan terbuat dari plastik yang lentur. Terkadang dilengkapi dengan lilitan tembaga atau mengandung hormon progesteron. IUD juga ini bekerja dengan cara menghambat pertemuan antara sel telur dan sperma sehingga mencegah terjadinya perubahan dan kehamilan. Lalu ada pil, di mana pil ini adalah obat hormonal yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Pil KB juga ini mengandung hormon sintesis seperti estrogen dan progesteron atau hanya progestin. Hormon-hormon ini bekerja dengan cara menghambat ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan menipiskan lapisan rahim sehingga mencegah terjadinya kehamilan. Lalu ada kondom, di mana di sini ada mekanisme seperti kondom ini menghalangi terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang dengan penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. Lalu ada efektivitas. Bila digunakan dengan benar, resiko kehamilan adalah 2 di antara 100.000 ibu dalam 1 tahun. Lalu di sini ada sasaran program KB. Menurut Handayani, sasaran program KB ini dibagi menjadi 2, yaitu sasaran secara langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran secara langsung adalah PUS yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 49 tahunan. Sedangkan sasaran secara tidak langsung adalah pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran hidup melalui pendekatan kebijakan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Lalu yang kedua adalah sasaran utama dari program KB ini adalah pasangan usia subur atau PUS. Pelayanan KB diberikan di berbagai unit pelayanan baik oleh pemerintah maupun swasta dari tingkat desa hingga tingkat kota dengan kompetensi yang sangat bervariasi. Pemberian pelayanan KB ini antara lain adalah seperti di rumah sakit, puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta, dan bidan desa. Lalu ada ruang lingkup program KB seperti poin pertama, ada layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif di mana melakukan layanan seperti penyuluhan perawatan
prakonsepsi, kehamilan, dan pasca melahiran. Lalu ada pendidikan dan konseling. Kita memberikan informasi yang akurat tentang kontrasepsi dan kesehatan reproduksi untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Lalu ada keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kita membutuhkan dukungan dari tokoh masyarakat, petugas kesehatan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil. Lalu selanjutnya ada aksesibilitas dan ketersediaan layanan, di mana layanan KB ini harus mudah diakses gitu, harus mudah diakses oleh masyarakat dan fleksibel waktu dan ketersediaannya di berbagai lokasi. Lalu ada mengatasi hambatan sosial budaya. Jadi kita ini program KB ini peka terhadap norma dan budaya agar kita lebih diterima di masyarakat. Sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus tahu dulu budaya atau norma yang ada di masyarakat itu seperti apa agar kita juga bisa menyesuaikan di daerah tersebut. Lalu ada kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Jadi mengajak kolaborasi antara pemerintah, lalu kesetaraan gender juga memperkuat keberhasilan program KB tersebut. Yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Mungkin evaluasi ini sangat penting ya, karena untuk mengetahui aktivitas program dan menyesuaikan gitu strategi yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi kita mengevaluasi, mengetahui apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki dalam program KB tersebut. Lalu di sini ada strategi pendekatan. Ada pendekatan kesehatan masyarakat, ada pendekatan ke masyarakat, ada pendekatan ke masyarakat, ada pendekatan koordinasi aktif, ada pendekatan integratif, ada pendekatan kualitas, dan pendekatan kemandirian. Lalu di sini ada data prevalensi jenis KB. Jumlah pasangan usia subur dan peserta KB aktif menurut kabupaten atau kota di Yogyakarta 2019. Prevalensi peserta KB aktif di seluruh DKI Yogyakarta ini tergolong tinggi, yang semuanya ini berada di atas 69%. KB paling populer di Yogyakarta pada tahun 2019 ini adalah IUD, suntik, dan pil. Jumlah angka keberhasilan program KB secara nasional menurut provinsi tahun 2019. Bisa dilihat dari grafik ini. Nah, provinsi dengan tingkat keberhasilan tertinggi adalah Kalimantan Selatan yang mencapai 67,67%, disusul oleh Bengkulu 65,27% dan Kalimantan Tengah 65,6%. Beberapa provinsi lain seperti Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat juga mencatat keberhasilan yang cukup tinggi, semuanya di atas 60%. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah tersebut program KB telah diterapkan dengan baik, kemungkinan didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga kesehatan yang aktif, dan pemerintah masyarakat terhadap program KB yang tinggi. Sebaliknya, angka keberhasilan yang rendah terlihat pada provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, terutama di Papua dengan hanya 22,44% dan Papua Barat sebesar 38,34%. Beberapa provinsi baru seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Daya Barat bahkan tidak memiliki data yang tercatat gitu. Rendah angka keberhasilan di wilayah-wilayah tersebut memungkinkan besar disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses terhadap layanan KB, serta masih rendahnya tingkat pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya pengendalian kelahiran. Lalu di sini ada kesimpulan. Di sini ada kesimpulan dari materi yang tadi saya paparkan.
Permasalahan kependudukan di Indonesia seperti tingginya angka kelahiran dan persebaran yang tidak merata menimbulkan tekanan pada berbagai sektor kehidupan. Program Keluarga Berencana atau KB ini menjadi solusi utama dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dengan menekankan pentingnya perencanaan keluarga, keberhasilan program ini memerlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat agar dapat berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Sekian presentasi dari saya dan paparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.